biasa pemirsa ya, ini layanan Intibios dan juga dengan program-program dan juga layanannya. Ini tapi saya lupa pemirsa, bintang tamu saya belum dipersilakan untuk minum. Silahkan Bapak Ibu, kita minum. Oke, terima ya. kasih. Karena saya orang kesehatan, minumnya susu. Oh, susu, oke. Ini courtesy dari Cafe Until Tomorrow. Lokasinya enak juga loh, Until Tomorrow di Tebet. Iya, betul. Dan di atas itu kalau misal Bapak Ibu mungkin setelah kerja mau karaokean bisa banget di atas, bisa karaokean. Iya. Refresh ya. Iya. Mental health. Berbicara tentang 4.0 ya Pak ya, tadi Bapak bilang bahwa ada bonus demografi dan kita saat ini facing industri 4.0, kita tahu ada artificial intelligence atau AI, robot cerdas. Ini untuk Intibio sendiri mungkin bagaimana dengan adanya teknologi AI ini, apakah sudah mulai untuk meleburkan layanan-layanan kesehatannya dengan itu atau bagaimana, apakah atau mungkin ada sedikit persaingan nih dengan adanya teknologi AI ini Pak? Sejak kita memutuskan untuk bertransformasi, kita sudah langsung memanfaatkan teknologi digital. Tadi saya pikir yang disampaikan oleh Bu Yeni bahwa kita punya platform, silakan dicek segala macam, itu menunjukkan bahwa kita memang riding di teknologi gitu ya. Kita tidak melawan, tapi justru memanfaatkan. Jadi di kantor kita, di kantor pusat itu ada tim IT yang mumpuni. Iya, betul. Untuk beberapa hal mereka buatkan aplikasinya. Jadi saya rasa Intibios siap untuk memanfaatkan itu. Karena saya melihat bahwa ke depan bisnis itu persaingan akan dimenangkan bukan oleh yang besar, tetapi yang cepat. Cepat memanfaatkan teknologi. Kalau kita tertinggal atau bahkan mungkin anti teknologi, itu pasti akan tertinggal. Jadi kalau ditanya industri 4.0, kita malah mulai melihat industri 5.0 sebetulnya. Kita harus manfaatkan itu. Hanya dengan cara itu kita bisa besar, dan yang tidak kalah pentingnya, dengan cara itu masyarakat makin banyak yang terlayani, masyarakat luas ya. Jadi ya teknologi bukan musuh, teknologi adalah kawan kita. Iya. Kalau menyikapi dengan kompetitor sendiri seperti apa Pak? Karena kan banyak kan di Indonesia nih kompetitornya. Saya pikir masing-masing punya competitive edge-nya masing-masing ya. Saya tidak khawatir apa yang dikembangkan oleh kompetitor kita, karena saya dan Bu Yeni terus mendorong teman-teman kita di IT untuk selalu melihat perkembangan apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan saya pribadi sering dapat jurnal yang terkait dengan IT, langsung saya infokan ke teman-teman. Ini loh arahnya ke sini. Mungkin sekarang belum, tapi you have to be aware of this development gitu. Jadi kita technology aware, digitally savvy, dan kita akan manfaatkan terus. Oke, berarti ini Intibios 5 langkah lebih maju ya jatuhnya? 6 langkah, 10 langkah. Nah, di Intibios baru sudah ada penghargaan belum nih Bapak Ibu mungkin dari kesehatan, pemerintah dan lainnya? Di usia yang masih belia ya, kalau penghargaan secara besarnya kita sebagai brand terbaik belum, tapi pelayanan kita melayani PCR terbaik dapat dari Pemda Lampung. Pemda Lampung itu kita dapat, dan saat ini kami juga dapat penghargaan dari klien-klien kita, dari perusahaan BUMN maupun korporasi yang swasta, itu kita ada. Dan selain penghargaan, kalau menurut saya dan Pak Iman, penghargaan itu nggak hanya sekedar piagam atau plakat. Dengan teman-teman repeat order itu penghargaan terbaik buat kita. Artinya, apalah arti sebuah sertifikat tapi nggak ada repeat order. Yang kita pertahankan di sini
klien-klien kita repeat order. Jadi kalau boleh tahu apa ya, sumber atau inspirasi mungkin dari negara mana atau dari apa sih membuat Intibios dengan nyaman dan mungkin dengan layanan-layanannya seperti itu, Ibu Bapak, ada inspirasi tersendiri nggak untuk membuat Intibios ini? Ya, monggo Pak Iman dulu deh. Kalau saya inspirasinya pengalaman pribadi ya. Kalau saya ke klinik A, klinik B sebelum ini ya, memeriksakan ini, memeriksakan itu, rasanya kok seperti mechanical, terus kesannya kok tidak cozy gitu ya, kayaknya dingin gitu ya. Tidak mendapatkan perhatian secara personal begitu. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Gangsam untuk pimpin ini tahun lalu, itulah yang coba saya perkenalkan. Tapi Bu Yeni sudah lebih lama sebetulnya di sektor kesehatan ini, barangkali punya value sendiri yang ingin ditanamkan. Artinya ketika kita mau bersaing ya dengan kompetitor lain, kalau sama-sama parameter layanan kesehatannya semua punya. Tetangga-tetangga sebelah semua punya. Tapi apa sih yang mau jadi keunggulan? Ya, tentunya kan kenyamanan. Pelayanan yang dengan hati. Ya, ini yang penting nih, pelayanan dengan hati. Yang datang ke kita itu bukan robot manusia. Yang mungkin datang bukan hanya sakit badan. Dia punya masalah sama anaknya jadi badannya sakit. Ketika dokter, perawat, ATLM memberikan masukan-masukan, bisa melayani dengan senyum, ramah, dan bahkan bisa diajak konsultasi tanpa susah ini ya, bahasa-bahasa kedokteran yang susah dimengerti, bahasa yang awam bisa masuk bahasanya ke semua lini. Ini akan jadi pembeda dengan tetangga-tetangga yang lain. Gitu. Kalau inspirasi ya tentunya bukan dari negara mana-mana ya Pak ya. Orang Indonesia kan sukanya dilayanin gitu loh, tanpa kita membedakan dari segmen apa ini apa, nggak perlu. Semua yang datang kita layanin dengan hati. Itu. Karena nggak harus hari itu transaksi semua. Ketika kita berikan informasi-informasi lain. Contoh, saya datang ke sana keluhan panas. Kalau hanya panas, Panadol, selesai. Ini melayani robot. Tapi kalau kita tanya, Ibu sebelumnya makan apa, Ibu? Ibu olahraganya apa? Seperti apa lifestyle Ibu? Ini orang akan lebih banyak terbuka. Dengan seperti itu, kita bisa upselling ke produk-produk kita yang lain. Yang tadinya jualan satu bisa dapat 2-3 produk yang terjual. Seperti itu. Saya ada pengalaman pribadi dengan dokter kita sendiri sebetulnya ya. Ketika saya kurang sehat, saya tidak masuk 1 hari, hari kedua saya ke klinik kita, salah satu lah disebutkan. Cuma karena sebetulnya badan nggak enak ya, kalau badan nggak enak kan kemana-mana juga nggak nyaman ya. Datang terus rasanya kok disambut ya, jadi kayak masuk rumah sendiri gitu ya. Terus ketemu sama dokternya senyum, good looking gitu ya. Jadi keluhannya apa Pak? Kayaknya hilang deh keluhanku. Iya. Jadi pengalaman seperti itu yang kita ingin coba bangun sebetulnya. Karena balik lagi tadi sebenarnya sebuah penyakit berasal dari pikiran. Kalau kita disambut dengan baik, sudah ibaratnya salah satu penyakit sudah turun langsung. Iya, sekian persen udah hilang. Dan akhirnya dokter-dokter kita itu dan perawat-perawat serta ATLM jadi punya fans. Oh saya mau dengan dokter ini, kalau nggak dokter ini nggak mau ya. Karena mereka bisa bercerita pasien-pasien itu. Apa aja, cerita apa aja. Ya balik lagi tadi, orang yang datang ke klinik itu tidak hanya sakit fisiknya. Mungkin dia butuh cerita, dengan bercerita lama-lama hilang penyakitnya. Itu. Betul. Nah, dengan itu saya penasaran juga nih, ada pertanyaan lagi di otak saya ya. Mental health, mungkin psikolog atau apa sudah ada di Intibios atau belum? Sudah ada. Dan bahkan kita sudah melayani nih ya, Bapak Ibu, teman-teman yang kerja di corporate sebagai HC, kami ada tes MMPI, teman-teman. Jadi kan rata-rata nih apalagi yang di-outsource ya, jauh dari istri, jauh dari anak, tekanan pekerjaan, bisa jadi stres dan lain sebagainya. Kita layanin, kita ada program mental health. Bahkan yang terbaru ya Pak di Jogja, kami ada program medical tourism.
ini support pemerintah juga nih. Jadi orang nggak usah jauh-jauh ke Penang lah. Nah, sambil ke Jogja, jalan-jalan, kita periksa kesehatannya, seger lagi. Dibundle dalam satu paket. Jadi Ya, datang, bundling. dicek, ambil darah, terus mereka Happy jalan-jalan, Farm. ke Borobudur, Prambanan, terserah. Besoknya sudah disampaikan hasilnya seperti ini. Oke, karena mental health jadi salah satu isu generasi milenial dan juga generasi Z ya. Mungkin kalau misalnya ada yang beberapa butuh pengobatan mental health bisa ke Intibios juga ya salah satunya. Bisa. Mungkin tahun depan akan banyak karena pemilu ya, dan pileg. Oke. Jadi salah satu ini juga ya berarti. Perlu loh, dan kita itu ada fisioterapinya di Intibios ini. Kita nggak hanya ngelayanin laboratorium dan cek kesehatan biasa, tapi kita ada fisioterapi. Fisioterapi kita juga cukup bagus. Bahkan sudah digunakan di klub-klub bola. PSSI pun juga pakai. Jadi ayo monggo teman-teman ya buat ini loh, ngendorin saraf-saraf. Kalau kita kerja kan duduk tuh bisa memacu salah satu stres loh. Ya. Tegang. Nah, itu bisa datang kita. Terus gitu. Ya. Bisa undang kita juga. Kita adakan health talk ke kantor-kantor. Dengan cuma-cuma nanti kita kasih fisioterapi, kita layani dengan tenaga profesional kita kasih edukasi bahwa duduk yang benar seperti apa supaya nggak tegang. Kalau per sekian menit kita harus melakukan stretching seperti apa, kita bisa. Oke, ada. Undang pokoknya, undang Intibios ya Satu Pak. lagi yang lupa. Skoliosis. Itu juga satu lagi yang rawat cedera. Ya, bebas cedera. Bebas cedera. Ya. Cukup banyak yang memakai juga jasa bebas cedera ini. Jadi monggo, ini gabung dengan Intibios. Silahkan ya hubunginlah. Follow IG, cek web. Oke. Nanti di bawah ada ya. Di bawah ya pemirsa ya, langsung follow, langsung cek website-nya gitu. Ya, banyak promo-promo menarik kok. Baik, di pemirsa ada yang menarik juga bahwa Pak Iman ini adalah dulunya salah satu dirjen di Menteri Perdagangan ya Pak ya. Kementerian. Dan ini dari perdagangan dan akhirnya ke kesehatan. Kok bisa nih Pak? Seperti apa Pak? Flashback sebentar. Saya bertugas di Kementerian Perdagangan kalau nggak salah hampir 34 tahun. Oke. Pernah juga menjadi dubes RI untuk WTO di Jenewa. Tapi yang terakhir saya menjadi Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional. Alhamdulillah kesempatan itu bisa saya pakai untuk memperjuangkan Indonesia di berbagai forum bilateral, regional, multilateral. Mungkin sekitar 74-76 negara yang sudah pernah saya kunjungi dan beberapa diantaranya beberapa kali ya. Dan sebagai pegawai negeri barangkali yang ada di pikiran saya ini buat Indonesia. Gitu. Ketika saya selesai dengan tugas di Kementerian Perdagangan, kemudian saya didekati oleh salah satu pemegang saham, mau nggak teruskan bekerja untuk Indonesia. Gitu. Saya pikir even saya jual bubur ayam pun setiap pagi saya sumbangkan 5 mangkok, itu sumbangsi saya untuk bangsa Indonesia. Ini dunia kesehatan yang saya tahu banyak perlu perbaikan, pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi saya masuk ke dunia ini meskipun pada awalnya cukup bingung ya, totally different planet gitu ya, different universe. Tetapi alhamdulillah dengan dukungan teman-teman Bu Yeni dan semua teman-teman yang lain, sedikit demi sedikit bisa get the grasp gitu ya. Meskipun detailnya saya bukan orang kesehatan, saya bukan dokter, tetapi at least dari segi manajerial bisa saya menyumbangkan pemikiran saya. So sekali lagi buat saya ini mungkin 50% untuk bisnis, 50% untuk masyarakat sebetulnya. Kebetulan saya masih banyak network dengan kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Masih sangat erat kontak-kontak saya dengan berbagai kedutaan besar di Jakarta, ASEAN Sekretariat, you name it lah. Dan banyak teman-teman yang dulu mitra kerja dari negara lain itu juga masih suka menghubungi saya. Jadi saya tadi ngobrol sama Bu Yeni,
next step barangkali kita harus masuk ke kedutaan-kedutaan. Mereka kan setiap tahun ada medical check up ya. Iya, medical check up. Tapi tentunya kita harus bangun juga kapasitas kita untuk bisa melayani warga negara asing, antara lain bahasa Inggris misalnya. Oke. Jadi kalau Mbak bisa bahasa Inggris, kita rekrut. Terakhir, harapan untuk Intibios ke depannya seperti apa? Mungkin rencananya nanti seperti apa? Mau ada rumah sakit yang atas nama Intibios dengan sangat besar atau seperti apa Bapak Ibu nih? Silakan, mungkin Pak Iman atau Bu Yani dulu? Pak Iman dulu, monggo. Ya, harapan saya tentunya Intibios makin banyak mempunyai outlet sehingga kita bisa melayani lebih banyak lagi kalangan masyarakat. Kita tidak pilih-pilih, siapapun masyarakat membutuhkan akan kita layani. Mengenai masa depan nanti akan menjadi rumah sakit, mungkin itu second step ya. Yang penting kita ingin menjamin bahwa dengan outlet yang ada, dengan tenaga yang ada, dengan peralatan yang ada, kita bisa melayani secara maksimal masyarakat, dan ya mudah-mudahan akan sampai ke sana. Mungkin nantinya akan jadi TBK misalnya, itu mungkin jangka panjang ya. Tapi kita lagi fokus bagaimana membesarkan Intibios saat ini. Kalau dari Bu Yani? Ya, tentunya bertumbuh ya, bertumbuh dan berkembang. Ketika kita bertumbuh dan berkembang, kita buka sampai seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selain kita bisa menyehatkan bangsa dan negara ini, masyarakatnya sehat, mudah mencari layanan kesehatan, tentunya pasti buka lapangan pekerjaan buat teman-teman dokter, medis, para medis, ya khususnya tenaga kesehatan. Itu bisa membuka peluang tenaga kesehatan ya. Artinya ketika bisnis ini berkembang, seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu masih belum banyak terlayani secara kesehatannya. Contoh waktu di COVID kebingungan cari klinik, kebingungan cari dokter. Dan dengan adanya Intibios berkembang dan kita berdiri di setiap provinsi ada, bahkan kalau bisa sampai ke kelurahan, kecamatan ada, akan lebih oke lagi. Itu tujuan kita ke depan, ya membirukan Indonesia. Setiap provinsi ada Intibios. Oh iya, katanya tadi ada yang mau memberikan tagline sesuatu tentang Intibios. Ya, Intibios punya tagline yang cukup hebat, yaitu 5-star medical check-up for everyone. Wow, 5 stars medical check-up for everyone. Dan jangan lupa untuk mengingatkan ke pemirsa IBC Bapak Ibu untuk apa? Yes, untuk pemirsa SBC, Please like dan subscribe to ABC like, Media. like, comment, Like, subscribe. comment. Share juga ya podcast Share. ini ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi atas kunjungannya. Oh ya Mbak Dian, Oke, kita ada kenang-kenangan ya Pak ya. Ya, Aduh, Nih siapa tahu nanti bisa digunakan. Ada vouchernya nggak ini? Nanti kita suntik vitamin C. Krunya. Ini saya wakilin ya Pak Iman yang lebih dekat. luar biasa. Monggo Mbak Dian. Terima kasih banyak. Thank you Mbak Dian, thank you ABC. Sukses selalu buat kita semua dan sehat selalu tentunya. Yes, yay, saya dapat bingkisan dari Intibios. Baik, oke, terima kasih banyak pemirsa IBC yang sudah menonton podcast ini. Semoga tercerahkan, selalu sehat. Kalau misalnya memang ada sedikit-sedikit sakit, bisa langsung ke Intibios aja ya untuk periksa-periksa seperti itu. Dan pemirsa, terima kasih banyak yang sudah menonton podcast Apa Kata Indonesia. Saya Dian Hardiati, IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia.